Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Wadi, lemes. Ini baru lemes. Kita langsung aja deh, Wadi. Males, saya lagi opening lagi Nggak bener-bener. lemes. Iya, Cuma artinya ya tahu sendiri lah. emosi ada ya kan, emosi ada. Nggak tahu dah. Gimana Wadi? Tadi pertandingan kita nih, timnas lawan Filipina Ya. yang berawal dari kartu merah dan akhirnya kita kalah 1-0. Dari babak pertama, babak kedua, komentar Bung Adi gimana? Secara analisis ya, sebenarnya di 20 menit babak pertama itu kita udah mampu mempelajari permainan dari Filipina kan. Iya. Mulai hiduplah permainan. Iya, Kita iya. lihat Arkan Fikri sudah jarang melakukan kesalahan, namun ada juga beberapa sih sedikit, tapi Membaik lah ya. ya lebih bagus dari tiga pertandingan sebelumnya. Ya sayang sekali kartu merahnya Ferrari membuat kacau semuanya gitu. Ini terbukti bahwa memang pemain muda kita selain kurang dari kontrol bola yang kemarin kita bahas, kekurangannya banyak, ternyata emosi. Dari awal kan kita udah pernah bahas bahwa kontrol lah emosi dari pertandingan ajang ini kan, karena dari awal memang kita lihat kartu merah Marcelino yang kemarin, sekarang kartu merah dari Ferrari itu nggak perlu sebenarnya kan. berdampak. Jadi apalagi nih pertandingan di babak pertama udah dapat kartu merah, di babak kedua kita lihat memang sih kita menekan, tapi terjadilah kecolongan satu gol yang itu pun sebenarnya ya dibilang beruntung ya. Kita lihat Filipina juga nggak bagus-bagus amat mainnya, ya nggak bagus-bagus amat. Ya bagus. Ya jadi ini kayak gimana ya, ajang ini memang dijadikan kayak ajang memang piala kerupuk bagi STY kan, dan jadi blunder bagi dia sebenarnya. Iya. Ya kan, jadi ada masyarakat dari pencinta sepak bola yang ingin Indonesia lebih dari sekedar ini gitu loh. Ada yang pengen juara kan, tapi ya akhirnya apa? Kita lolos ke semifinal yang ditargetkan pun tidak tercapai. Lolos grup pun Iya, lolos kan. grup pun. Padahal kita hanya mencari seri. Coba kita tenang ya. Bawa bola ke belakang, atur permainan, gitu-gitu aja main, nggak usah pancing emosi, tenang. Di babak pertama itu kita udah mulai tenang ya udah kan. bagus. Jadi permainan sudah ada, sudah menguasai bola ya kan. Dan sengaja memang Filipina itu mencari emosi kita, ngepancing-pancing itu kan dari awal. Iya. Karena kita kalau main seri aja udah aman kan. Jelas, sudah aman. Masalahnya di pertandingan lain Vietnam kan sudah unggul kan. Ya apalagi kalau Vietnam misalnya seri, yuk kita juga udah lolos juga kan. Kalau kita seri juga kan. Gitu. Jadi kita lihat di babak kedua ya. Di babak kedua memang kita menguasai pertandingan. Memang jelas kita menguasai pertandingan, tapi kurang tenang lagi. Kurang tenang, terus akhirnya kan kita melakukan sebuah blunder yang handsball kan. Emang itu nggak sengaja kan, jadi itu membuat ya kacau jadi. Nah apalagi kita lihat Rafael Strike cedera kan, itu kerugian besar bagi kita. Nah syukur-syukur nanti bisa sembuh di ajang kompetisi yang layak Piala Dunia nanti. Iya. Mudah-mudahan nggak begitu cedera parah. Itu saya lihat Rafael Strike itu dari awal sudah cedera ya kan? Iya, saya lihat udah dari awal loh. Kayaknya nih ada apa namanya? Ada masalah karena ada di tempelan gitu kan. Kenapa kok dipaksa sama Sintayong itu sih? Mau pasang siapa lagi? Iya kan? Tidak percaya ya? Iya, mau pasang lagi. Oke, Caraka pun diganti, udah bawa gantiin Rafael Strike, diganti lagi. Sama siapa? Sama Bobby Darwis. Apa sama Kakak? Ya antara itu ya. Iya. Jadi kan aneh kan? ini mohon maaf ya, ini kritik bagi Sintayong. Kayaknya Sintayong ini memang miskin taktik kalau saya lihat. Miskin taktik. Jadi nggak bisa merubah pola, stuck. Kita lihat dari pertandingan Piala Dunia ya, Piala Dunia sampai sekarang dia
ubah-ubah format, ubah-ubah posisi pemain, ubah-ubah formasi, masih kayak nyari-nyari formula terbaik gitu. Iya. Kenapa nggak kita udah padahal penonton yang awam tuh ini loh pemain bagus kayak gitu. Kenapa nggak dipasang dari awal? Contoh Detan gitu misalnya. Kenapa nggak dipasang dari awal? Terus kiper waktu lawan Laos, kenapa nggak dipasang Cahya Supriyadi dari awal? Ya kan mencoba Dava. Terus di lini belakang waktu lawan Laos nyoba si Kakang. Ya kan? Iya. Terus merubah posisi si Asnawi dengan sama Arhan Pratama. Di switch kan kemarin. Ini nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Menurut Bang Adi, kalau pemain kita siapa? Asnawi gimana permainannya tadi? Tadi nggak tahu ya, nggak cocok memang jadi seorang kapten kalau saya lihat. Karena terlalu emosi, gerasa gerusu. Emang kalau saya ini mungkin ada yang nggak suka terserah ya. Ini memang benar-benar pemain udah dicoret dari timnas. Mau pasang senior pun udah nggak layak bagi saya. Ya emang sih saya orang komentator kan, karena saya yang menganalisis, melihat gitu loh. Ini memang nggak cocok untuk disandingkan sama senior kita kan. Senior kita yang tadi pun kurang nggak perform memang. Di babak pertama itu memang saya sendiri pun melihat juga Asnawi itu terlalu gerasa gerusu gitu, terlalu panahnya ke depan gitu kan. Padahal kalau mau main santai, bahkan Arkan Fikri kan di 3 pertandingan kemarin kan dia memang gerasa gerusu juga kan. Iya, gerasa gerusu. Tapi tadi dia baik. Ya siapa? Kan? Arkan Fikri. Ya ini dia baik. Ya malah si Asnawi yang seperti ada kemajuan Arkan Fikri kan, ada kemajuan. Kita lihat mampu mengolah permainan di lini tengah, mampu kan. Jadi udah kelihatan bagus nih. Ya, sayang sekali kita kena kartu merah Ferrari, seorang kapten yang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kapten. Iya. Apalagi ditambah adanya VAR ya. Sudahlah. Iya. Artinya udah enggak bisa lagi yang namanya kita nakal gitu kan, artinya mau nyikut lah atau mau main nakal lah, udah nggak bisa karena udah ada VAR. Udah ada VAR, jadi ya udah main biasa aja, main fair aja. Kalau kita yang artinya disikut atau dipukul gitu ya baru kita pura-pura jatuh atau misalkan agak alay dikit ya boleh lah. Tapi kalau kita sampai melakukan hal itu ya mendingan jangan. Ya itu hal-hal yang nggak penting. Jadi merugikan tim kan. Ya, karena sudah bisa dilihat dari VAR gitu. Ya kan sayang jadinya kan, kasihan teman kan yang udah mau berjuang ya, kita melakukan kesalahan yang fatal. Kan apalagi sampai kita nggak lolos ini udah. Marcelino gimana kemudian? Marcelino bagus. Di babak pertama dia kelihatan bagus. Babak kedua kelihatan saya juga bingung nih kenapa Marcelino diganti, apakah dia memiliki kendala teknis ya, apa cedera gitu. Mungkin gara-gara mungkin Sintayong emosi gara-gara dia melakukan blunder kan, penalti itu kan gara-gara kan handsball-nya bukan dari Marcelino. Iya, tapi kan Marcelino yang lepas bola. Ya. Lepas bola akhirnya ke depan, umpan, hand. Iya kan? Tapi secara keseluruhan saya lihat Marcelino udah bermain cukup bagus ya. Yang beberapa kali mendapatkan peluang yang kena tiang gawang tuh juga ketenangannya dia juga luar biasa itu. Bagus. Tenangnya dia memang bagus memang. Ya, tapi sayang teman-teman yang lainnya yang tidak mensupport. Ya, terutama Ferrari ya sama Asnawi saya lihat di sini yang membuat kekacauan sebenarnya dari semuanya. Ya yang kalau yang buruk dalam pertandingan ini ya kapten Asnawi dan Ferrari. Dua kapten itu ya? Dua kapten ini melakukan blunder yang Asnawi dan siapa? Ferrari dan cadangan kapten pengganti pun Donitri handsball, semua kapten ini dalam tanda tanya nih melakukan hal yang buruk. Ya tapi kalau Donitri ya karena wajar kan itu dia menghalau bola, hanya bolanya kena sasaran kena tangannya. Kalau dari pemain Indonesia saya senang itu konsistennya Kade Arel dan Cahya Supriyadi di depannya. Jadi penempatannya ini bagus banget. Terus kalau Kade Arel dari
umpan-umpannya, kreasi umpannya yang lebih bagus dari semuanya. Apalagi build up dari dia ya. Iya, build up dari dia. Dari dia build upnya. Doni sebenarnya stabil. Ya, stabil ya. Tapi yang kelihatan tadi kalau Lesia pandangan saya ya saya Supradi sama Ariel. Kadek Ariel. Dan ini saya bingung juga STG. Harusnya Detan ini dari awal dimainin. Aduh, saya sudah malas mikir sebenarnya. Saya nggak tahu apa sih. Dia udah punya ini kelihatan ya. Kenapa formula yang dia patenkan yang bagus, kenapa baru muncul di lawan Filipina kan hidup permainannya? Kenapa nggak dari awal? Ya kan? Iya. Harusnya seorang pelatih ya tahulah dari awal. Jadinya kan ini kayak memang jadi laga uji coba bukan sebuah turnamen. Kalau memang ini sebuah laga uji coba gitu ya, di dalam kutip dalam pemikirannya STY. Iya. Atau memang benar-benar mau menerbitkan U22, seluruhan aja dipakai. Ya kan, semua pemain U22 kita pakai untuk regenerasi lah, untuk apa dibilang untuk SEA Games lah. Ya nggak usah lah masukin Marcelino, nggak usah masukin Rafael Strike. Ya kalau cedera nih, yang kita takutkan kan pemain dalam ajang ini cedera ya. Contohnya Rafael Strike sekarang cedera, kerugian, udah nggak lolos, cedera. Iya. Jadi kayak saya jadinya apa ya, kepercayaan Sintayong saya jadinya loh, kok gini gitu, menurun. Ya memang sih ajang ini ngajang nggak bergengsi ya, tapi jadi kan kelihatan gimana kualitas pelatih dikasih. Jadinya orang tuh menganggap, contoh kalau kayak saya jadi beranggapan ya, jadi kayak menurun apa kepercayaannya tuh gara-gara ini jangan-jangan SDY bagusnya cuma di pakai naturalisasi aja juga bisa bagus. Kan gitu jadinya kan pemikirannya kan? Iya, benar sih. Bisa cuma pakai naturalisasi aja nih baru dia bagus gitu. Kalau kita ngomongin Victor Detan. Ya. Seandainya dari awal dia main itu bersanding dengan Marcelino, kan semakin tajam itu serangan kita kan bagus. Atau memang kalau memang misalnya Rafael Strike memang udah cedera, ya kenapa nggak Detan? Atau enggak siapa nih masuk ke depan, ya kan? Jadi jangan maksa-maksa. Kalau Bung Adi apa sih gimana sih pemikiran Sintayong itu sebenarnya? Tahu nggak kira-kira atau ya tebak-tebak lah. Saya juga bingung ya, karena kepala dari Sintayong. Karena kayaknya Sintayong memang dia nggak bisa ini ngomongin Detan ya? Untuk Detan. Ya untuk Detan maksudnya nih. Khusus untuk Detan. Kenapa nggak dipasang? Iya. Mungkin ada konflik mungkin. Ya kan kayak kemarin Eliano Rangers nggak dipasang padahal dia bagus. Ini Detan. Kemarin dia main hampir ini ngomongin Eliano. Iya. Eliano Rangers kemarin main 80-an menit dan bermain bagus walaupun ditahan imbang 1-1. Ya kan? Iya. Itu loh. Main di divisi utama Liga Belanda, bukan Yongnya ya, bukan divisi 2, bukan pemain mudanya, tapi main di regulernya dan dipercaya main 80 menit, nggak dipasang sama STI. Nanda kutip. Iya sih. Jadi gimana sekarang peluang? Udah nggak ada peluang nih, udah untuk gugur dah. Ya udah gugur. Udah gugur kan? Udah gugur. Padahal Vietnam menang tuh 5-0. Iya, udah gugur, udah nggak bisa. Udah kita kan peringkat 3 jadinya. Filipina yang naik ya? Filipina yang naik dengan dia dengan 6 poin, kalau kita kan 5 poin. Jadi udah memupus harapan. Vietnam sudah memberikan kita jalan sebenarnya. Iya, dan menang banyak kan? Menang banyak. Terakhir saya lihat ya 5-0 terakhir saya lihat, nggak tahu sampai 5 lebih lagi nggak tahu saya. Ya kan padahal kita tinggal main seri aja. Seri udah lolos. Iya. Ya kan? Nah, kita kemarin ngetawain Malaysia nggak lolos, ya kita juga nggak lolos. Emang kita serumpun sama Malaysia jadi kualitas lokalnya kita kan serumpun ya, jadi. Itu dah. Gini dah pemain Liga 1 ya kayak gini dah. Udah nggak usah dipungkiri lagi. Iya. Sudah seperti inilah. Bagaimana kita tonton tadi seperti itulah Liga 1. Iya. Pemain-pemain lokal kita nih. Jadi hal-hal yang tidak usah dilakukan, ngotot tidak dilakukan. Dari awal kompetisi udah meragukan ya kan. Iya. Salah passing,
Iya. Salah kontrol bola, dribbling, akurasi hancur. Lawan Laos ubah update formasi, nyobain pemain baru sama aja. Iya. Dasar lawan Vietnam lagi. Ya, padahal Vietnam itu saya bilang itu permainan paling buruknya Vietnam itu. Waktu lawan kita ya. Iya, walaupun dia menang 1-0 itu buruk tuh Vietnam sebenarnya. Ya kan jadinya gimana ya? Memang sih ini ajang yang nggak penting ya kita anggap. Karena ajang yang tidak masuk ini FIFA kan, jadwal FIFA. Tapi kan kepercayaan dari masyarakat kita. Iya. Ya karena AFF ini dulunya adalah gaungnya kita. Sekarang kalah lagi, nggak lolos lagi. Kan ini adalah pencapaian terburuk jadinya kan? Iya. Nggak lolos semifinal. Yang biasanya rutin lolos beberapa tahun ini lolos ya sampai semifinal terus sampai final gitu kan, sampai kita dibilang kingnya runner up ya kan. Sekarang lolos grup pun enggak. Disingkirkan oleh Filipina. Yang mainnya cuma seri menang. Iya. 6 jadinya. 6. Kita 5 ya. 5. Menang sekali, beruntung seri kalah. Terus untuk selanjutnya mudah-mudahan tidak terdampak ke, pasti ada dampaknya ini. Enggak, maksud saya tidak terdampak ke senior kita yang asli gitu loh. Oh, kalau saya sih mudah-mudahan enggak ya, karena mereka udah kualitasnya lo beda udah. Ya, tapi kan Sintayong juga yang ada di sana juga. Iya, kualitasnya beda. Tangkas. Kita lihat bagaimana ketenangan, ya kan? Jauh beda. Ya. Bagaimana ya udah cocok lah main di Liga Eropa, jangan aja balik lagi ke Liga Indonesia. Kalau dari segi umur juga, kalau misalkan kita ngomongin JIZ gitu. Muda itu 24 kan? Itu masih muda itu. 24. Iya. Ya kan cuman anggap udah beda 3-2 tahun kan? Iya, masih muda. Dengan tim yang sekarang AFF ini kan. Jadi dia pun hanya beberapa tahun ya tuanya ya. Lihat kepemimpinan seorang Jainses. Beda emang. Iya. Berarti sudah fix kita tidak lolos. Jadi ya kita hanya bisa berharap di senior kita yang bilangnya. Ya, jadi kita sekarang kan. Ini kan sebenarnya kalau dibilang sih statusnya kan senior ini kan. Iya, senior. Statusnya senior, cuma yang dibawa ya umurnya 22. Ya mudah-mudahan tidak terdampak ke senior kita yang asli. Yang terdampak adalah STY kalau saya lihat. Iya. STY itu karena di 2 tim ini dia tuh yang paling berperan, ya kan? Makanya mudah-mudahan tidak terdampak lah. Nah, maksudnya saya ya mudah-mudahan nggak ke bawah ya di tim senior. Yang saya maksud terdampak di sini adalah pressure dari masyarakat Indonesia. Kalau pressure kayaknya pasti di pressure ya. Pressure pasti banyak yang ada komen negatif. Kalau mengkritik ya jelas, kritik negatif lah saya bilang. Kritik sudah pasti. Kita pun mengkritik. Ya ini kritik. Kayak Bung Adi tadi bilang miskin tatik, ya sudah. Emang kenyataan nih kan kalau kita lihat. Harus diakui itu. Diakui dari formasi aja selalu 3-4-3. 3-4-3 dan memaksa itu. Memasukkan pemain yang artinya kok ini gitu loh. Kita berpikirnya loh kok ini? Kan ada yang lebih. Lo pasang pemainnya kok ini gitu loh, dari babak pertama ya itulah. Jadi plannya dia untuk permainan itu kayaknya nggak ada gitu. Jadi kayak ya jadi dibilang miskin taktik lah. Sekarang kalau netizen atau mengkritik Sintayong misalkan ada yang atau bahkan yang vulgar ya, bukan vulgar, artinya yang ekstrim gitu, kayak stay out gitu. Nah kalau saya belum lah, kalau ajang AFF ini kan enggak. Ya paling berdalihnya kan ya orang pakai U22 kok. Bukan gitu. Ya kan gitu berdalihnya. Ya berdalihnya ya ini kan
regenerasi gitu Iya, kan U22 untuk pencapaian ini. Terlalu jauh regenerasinya. Kalau disuruh out STY dalam ajang AFF ini ya kalau saya masih belum ya. Iya. Jangan dulu. Saya pun juga belum. Belum kok. Artinya Karena masih ada kalau saya dieksekusi ya bilangnya jeleknya eksekusinya STY out apa enggaknya itu ya di pencapaian Piala Dunia kualifikasi ini. Jadi kalau nggak nyampe dia ke round selanjutnya round 4 atau nggak langsung lolos ya nggak atur lah dibilangnya gagal dalam meloloskan kita ke Piala Dunia baru ya sudahlah baru ya stay out bergema itu harus. Berarti kita sekarang akan jadi wajib nih jaga netizen wajib ya bukan apa? wajib ya bukan memberikan kritik dan saran ini biar wajib biar dia nggak kayak gini gitu kalau dia nggak keras kepala kayak gini ya kan ini loh saya bilang kayak jeleknya otak batu jadinya gitu ya kan otak batu nggak mau keras kepala ya keras kepala nggak artinya nggak bisa mendengar ya memang sih keputusan memang dari dia iya tahu tapi kan paling tidak dia harus mendengar kritik saran kan dari mungkin dari netizen juga artinya ya perlu juga harus mendengar itu kan supaya bisa introspeksi diri ya karena ya seandainya kalau misal nih contoh saya aja yang bilang jelek tapi yang lain bilang bagus itu kan baru ngomong saya yang salah sentimen kalau ya gitu namanya kan saya yang salah tapi kan memang, gitu memang semua sama kalau kan? Ini udah semua yang bilang hampir sama lah rata-rata komennya kan jadi tapi pasti ada kok yang masih tetap membela nggak boleh Sintayong dikritik itu pasti ada sih sebenarnya. Ya kembali lagi kalau membela ya boleh cuman ya kita lihat lah kritik saran itu harus ada ya harus ada supaya tidak orang itu tidak terlalu apa namanya kayak merasa benar ya kan merasa itu benar dah keras kepala jadinya ya tapi sayangnya Sintayong kayaknya keras kepala ya dia tidak menerima kritik dan saran ya lebih cenderung ke egois jadinya iya benar ke egois jadinya ya udahlah artinya apapun itu mau dia keras kepala atau enggak atau gimana itu jelek bagusnya tanggung jawabnya dia jadi ya benar ya jadi kan? Tanggung jawabnya dia jadi ini balik lagi ya dia bertanggung jawab dengan Erick Thohir ya jadi kan rakyat Indonesia juga dia harus jadi tanggung jawab dengan Erick Thohir kalau memang tidak mampu nanti tidak sesuai dengan harapan ya pasti out iya makanya kalau untuk sekarang dalam ajang ini enggak kan ya pasti karena pencapaiannya yang akan dinilai itu ada kualifikasi Piala Dunia itu jadi ya bagusnya adalah ya positifnya adalah kita menggunakan U22 ini sebagai sebuah pembelajaran jadi benar jadi ajang ini adalah ajang dijadikan ajang uji coba jadi pembelajaran itu ada kesimpulan berarti gimana kesimpulannya adalah pemain U22 harus lebih banyak belajar teknik dasar ketenangan kontrol bola passing dan lain-lain itu secara gininya garis besarnya yang kita dapatnya itu walaupun tadi sudah membaik lah ya ada progresnya di sini ya walaupun progresnya kalah jadi kan gini contoh seandainya kita bermainnya bagus nih dari lawan Myanmar Laos kalau mainnya kayak gini kita kalah agak legowo kan ya udah kita yang penting udah main bagus nih artinya ya mungkin karena kurang beruntung Kak tadi kan memang nggak beruntung karena handsball gitu kan nah kalau tadi itu menurut saya itu ya mungkin kalau dari babak pertama lanjut lagi ke babak kedua kalau mainnya bagus seperti tadi itu is okay gitu loh karena isi kartu merah ini itu yang mengecewakan itu yang negatifnya ya kan padahal seorang kapten loh itu Muhammad Ferrari itu melakukan hal-hal kalau saya bilang itu nggak berani saya ngomong kasar nanti lagi bermasalah yang saya bilang tadi kalau kita bermain bagus walaupun kita seri atau kalah jadi ada kepuasan sendiri kan ya udah it's okay kalah iya gitu kalau ini kan saya juga kalau ini ya udah wis okay kalah ini udah jadi kita ada pembelajaran nanti ya jadi di SEA Games ya kita tahu ini kesalahan diperbaiki di SEA Games kita jadi targetnya memang harus juara atau enggak di piala selanjutnya
harus juara ini generasi ini karena udah dapat pembelajaran loh. Hmm. Pressure yang sungguh luar biasa kan di ajang ini. Mudah-mudahan bisa lah Ya, meningkatkan skill kan. ya. Tapi kalau enggak ya mungkin nggak dipakai. Mungkin diambil lagi dari Belanda. Comot lagi dari Belanda. nggak masalah. Nggak masalah. Iya kan memang. masalah karena cuman jadi pertanyaannya kan kita kapan bisa adanya naik level gininya pemain kita gitu loh. ya belajar lah. Ya, makanya kalau nggak mau ya kita comot dari Belanda. Iya kalau nggak mau belajar masih kayak gitu ya comot dari luar. Ya mau gimana Iya. untuk demi kemajuan kita juga, demi prestasi. Iya, demi prestasi kan. Benar. Kalau gitu kita ketinggalan terus. Kan? Kalau misalnya ini contoh nih kritiknya keras ya. Contoh kayak Asnawi, udah kayak gini mainnya terus udah nggak usah dipakai. Kalau saya di Sintayong, ya udah saya untuk senior yang asli, ya nggak saya pakai. Ya saya juga kalau nggak saya pakai ini. Udah kacau mainnya itu. Arhan Pratama pun, kalau saya nggak pakai juga. Nggak pakai, menangnya lemparan ke dalam aja. Kalau saya lihat ya. Skill yang lain? Nggak ada. Iya. Lihat tadi. Marah nggak jelas, buang-buang waktu. Hanya menangnya lemparan throw in. Ya, saktinya itu aja. Saktinya cuma itu aja. Iya. Oh dia medsos menangnya. Sama istrinya itu. Itu no comment kalau saya. Bukan di ranah saya yang Iya sih. Gosip lagi nanti. Kita kan pembahasan bola timnas. Gosip jadinya. Mendingan saya bahas Eleanor Rangers. Yeah. Mendingan saya bahas oleh Ramli. Oleh Ramlan. Oleh Romani. Mending saya bahas itu. Mending saya bahas Justin Hubner yang biar otak lo. Yang biarpun dia ngoceh-ngoceh di di sosial media. Itu Bung Adi. Itu orang nggak beruntung. Sebenarnya Justin Hubner itu sudah mulai dipercaya loh sama Wolf. Udah main terus. Cedera. Gegar otak. Dan kata dari statusnya dia kan memerlukan waktu dari 3 minggu sampai 4 minggu. Itu kan lumayan lama. Lumayan lama. Recovery-nya lagi untuk anggap sebulan itu lah. Mungkin mungkin sampai recovery-nya nanti sebulan lagi, 2 bulan. Ya, itu paling enggak setengah bulan lagi lah. Di bulan kedua dia bermain deh. Iya, sedangkan kita mainnya di bulan Maret. Ya, walaupun dia nggak bisa main ya lawan Australia. Oh iya ya. Dia kartu merah. Oh iya. Lawan Bahrain nanti dia main. Australia apa? Bahrain ya. Bahrain baru dia main ya. Bisa main. Kalau memang lancar recovery-nya, ya kita doain aja lancar. Ya. Nyampe dia bisa main di Bahrain asalkan jangan cedera lagi. Itu pemain memang luar biasa, kaku juga. Ya tapi kaku-kakunya masih positif kan? Iya. Masih positif. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Tapi memang sih agak cenderung agak mau ke tahap yang berlebihan gitu juga ngeri sedap ya. Buktinya kartu merah. Umur dunia masih muda banget. Nah, itulah. Musuh tuh bisa mancing masalahnya. Iya, benar. Itu loh kalau umur masih muda lah. Labil. Ya oke lah umur ya labil tapi kan dia tahu ada seorang pemain bola kan. Kalau dia nafsu labilnya dikeluarin ya rugi sendiri. Benar. Kartu merah, ya kan? Iya kayak tadi. Mau enggak mau ya harus benar-benar tahan kontrol emosi. Tenang lah kayak Verdong lah kemarin. Iya, tenang itu pokoknya. Enggak usah lagi nakal nyikut sini nendang sini. Udah ada VAR. Iya, udah ada VAR. Udah enggak bakal bisa lagi. Lihat tenangnya Verdong aja lihat itu. Kalau dibanding sama Verdong kan jauh lah. Itu kayak apa? Dingin itu kalau Verdong. Ya kan? Lihat kalau motong-motong bolanya. Ditunggu bang. Baru disikat. Ya. Oke Bang Ade. Ya, jadi udahlah ini AFF. Ya boleh masyarakat Indonesia kecewa ya. Kecewa boleh silakan mengkritik. Ya, jadi kita ambil positifnya ada, kita ini berbenah untuk kemajuan timnasnya kita ya. Jadi perlu banyak belajar khususnya U22 apalagi kita akan
nanti ini targetnya di SEA Games atau di Piala Asia selanjutnya. Jadi ini saatnya kita berbenah. Jadi bagaimana nanti Pak Erick Thohir atau dengan pelatih-pelatih yang lain, ya kan? Jadi kita tahu ini positifnya Pak, panjang nih positifnya. Jadi kita tahu bahwa liganya kita juga kelihatan kan kualitasnya. Jadi di mana yang pembenahannya di mana lagi di usia muda, di SSB ngajarin lah lagi bagaimana teknik-teknik dasar passing, kontrol bola, dan yang lain. Tuh. Terima kasih Bung Adi. Ya, sudah memberikan kritik saran untuk boleh timnas. Kecewa tapi tetap kita dukung bagaimanapun timnasnya kita ya. Kalah menang itu memang biasa. Ya, jadi tetap terus dukung, apalagi kita nanti di bulan Maret. Kita lagi ada ajang, yaitu ajang yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia. Melawan Australia. Di kandang Australia. Oke. Wajib menang. Ya, kita doakan supaya menang. Oke, saya Tangkas. Saya Adi. Ciao. Ciao.